Selamat datang di channel JB78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JB78 Official ya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara kita mengisi tindak lanjut ya di aplikasi PMM ya, dan juga bagaimana cara kepala sekolah dalam menilai tindak lanjut observasi kinerja guru. Untuk informasi pertama yaitu tentang bagaimana cara mengisi observasi tindak lanjut ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah diobservasi oleh kepala sekolah ya. Jadi nanti untuk kepala sekolah tentang bagaimana cara kita menilai ya tindak lanjut yang telah diusulkan oleh para Bapak dan Ibu guru ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru, kita masuk di aplikasi PMM ya. Pertama-tama kita masuk di aplikasi PMM. Kemudian seperti biasanya Bapak Ibu, kita masuk di pengelolaan kinerja ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk tindak lanjut ini ya, sesuai dengan Dirjen Juknis Pengelolaan Kinerja Guru ya, di mana tindak lanjut observasi kinerja guru atau formulir C ya, disediakan formulir C ya untuk tindak lanjut observasi kinerja guru yang terdapat di Dirjen Juknis Pengelolaan Kinerja Guru ya. Di sini ada nama guru, kepala sekolah dan yang lain-lainnya ya. Di sini terdapat formulir C yang harus kita isi sesuai dengan Dirjen Juknis Pengelolaan Kinerja ya. Dan file untuk formulir C Bapak Ibu saya sudah buatkan dalam bentuk Word supaya Bapak Ibu guru semua mudah dalam mengedit ya. Di sini saya sudah sediakan formulir C tentang tindak lanjut observasi kinerja guru ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mendownload file Word untuk formulir C, nanti saya sematkan linknya di komentar atau deskripsi video ini ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut masuk di aplikasi PMM ya, masuk di pengelolaan kinerja ya. Setelah mengklik pengelolaan kinerja ya, jadi Bapak Ibu jangan kaget ya melihat tampilan aplikasi PMM, karena di sini memang ada tampilan baru di beranda ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kenapa menu observasi hilang ya. Silakan Bapak Ibu baca di sini. Di sini ada memang tampilan baru di menu beranda ya. Jadi kunjungi menu di samping untuk akses progres pengelolaan kinerja Anda ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada menu baru di sini, menu guru ya. Begitu juga dengan kepala sekolah, nanti ada di sini menu kepala sekolah, ada sebagai pegawai dan ada juga sebagai atasan ya, penilai ya untuk kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu guru silakan klik ini guru, kemudian klik sebagai pegawai ya. Kemudian kita lanjut di cek langkah observasi ya. Di sini ada dokumen tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dinilai observasinya oleh kepala sekolah di aplikasi PMM, menu isi dokumen tindak lanjut ini akan terbuka gemboknya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum terbuka gembok ini tentang dokumen tindak lanjut, berarti kepala sekolah belum menilai
observasi kelas Bapak Ibu guru di aplikasi PMM ya. Ya, jadi ini bertahap Bapak Ibu. Setelah dinilai kepala sekolah di sini akan terbuka lagi gembok untuk dokumen tindak lanjut ya untuk guru ya. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang sudah dinilai oleh kepala sekolah observasi kelasnya, silakan lanjut di isi dokumen tindak lanjut ya. Klik isi dokumen ya. Ya, ini hasil penilaian oleh Bapak Ibu kepala sekolah ya. Kemudian kita klik lanjutkan ya. Ya, di sini tampilan pertama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak mengisi formulir C dulu ya? Kan untuk formulir A dan B kemarin kita mengisi di formulir dulu, kemudian kita pindahkan ke aplikasi ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mempermudah di sini saya berikan cara mudah ya Bapak Ibu. Kalau kita mengisi pertama di formulir C-nya, di sini Bapak Ibu tidak ada arahan-arahan apa yang mau diisi, tujuannya apa ya. Kita di sini tidak ada arahannya Bapak Ibu. Ya. Kalau di aplikasi Bapak Ibu ya, di sini ada arahan ya. Misalnya pertanyaan pertama, apa tantangannya? Ya, di sini ada contoh. Di sini juga ada panduan pengisian refleksi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, saya berikan cara mudah, kita isi dulu di aplikasi saja ya. Kita isi di aplikasi, karena di aplikasi ada panduan pengisiannya ya. Setelah kita isi nanti di sini kita copy saja masuk di formulir C ya. Kita copy masuk dari aplikasi PMM yang sudah kita ketik, kita copy masuk di formulir C ya, supaya memudahkan kita dalam mengisi dokumen tindak lanjut ya. Jadi kita ini tukar ya. Kita tukar yang kemarin formulir A dan B kita kerjakan di formulir dulu, kemudian kita pindahkan ke aplikasi. Sekarang kita tukar, kita kerjakan dulu di aplikasi, kemudian kita pindahkan ke formulir supaya di aplikasi selesai dan di formulir juga selesai. Ada bukti tak Bapak Ibu telah melakukan dokumen tindak lanjut, persiapan pelaksanaan tindak lanjut ya. Jadi ada bukti fisik tak, pegangan tak ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut saja. Kita lanjut di formulir di PMM saja ya. Kita tukar. Kita kerja di formulir di aplikasi dulu, kemudian pindahkan ke formulir Word ya. Formulir C di yang bentuk Word ya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Jadi apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika kemarin melakukan observasi di dalam kelas ya? Di sini ada contoh Bapak Ibu ya. Misalnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri ya. Ada contoh ya. Kemudian ada panduan pengisian refleksinya Bapak Ibu. Pengisian di sini kolom ini, tantangan bisa berubah berupa salah satu kondisi berikut ini. Misalnya kesulitan yang dihadapi dalam kelas, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian poin kedua, jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan ya. Jadi misalnya ada alasan tak di sini Bapak Ibu, harus kita berikan gambaran tantangannya seperti apa ya. Ya, nanti di sini nanti saya akan contohkan Bapak Ibu, contoh punya saya ya. Kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Yang ketiga, pilihan ketiga, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran ya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk refleksi guru setelah melakukan observasi kita isi saja. Jadi saya kemarin setelah diobservasi oleh kepala sekolah,
saya merefleksi diri saya pribadi, Bapak Ibu. Setelah diobservasi kepala sekolah, saya merefleksi kekurangan saya, ya, yang mungkin tidak diperhatikan oleh kepala sekolah, tapi saya menyadari bahwa saya masih kurang di bagian ini, ya. Ya, misalnya saya masih kesulitan, ya, kesulitan membuat semua peserta didik, ya, peserta didik fokus dalam menerima materi selama pembelajaran berlangsung, ya. Jadi di sini Bapak tantangannya sudah terjawab, ya. Tantangan atau kondisi yang dialami, ya, di dalam kelas. Kemudian kita jelaskan lagi Bapak Ibu kejadian yang menggambarkan tantangan ini. Gambaran peserta didik yang tidak fokus bagaimana, ya. Kita jawab di sini aspek tantangannya, ya. Misalnya terlihat masih ada sebagian, ya, sebagian kecil peserta didik yang kadang melakukan aktivitas lain saat proses pembelajaran, ya. Ya, masuknya di sini aktivitas lain, misalnya mengganggu temannya, ya, saat proses pembelajaran masih berlangsung. Saya melihat kemarin masih ada sebagian kecil, ya Bapak Ibu, peserta didik ya mengganggu temannya. Saya merefleksi diri saya pribadi Bapak Ibu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi ini, silakan Bapak Ibu refleksi diri kita, ya, setelah melakukan observasi apa sebenarnya kekurangan-kekurangan yang ada saat observasi kemarin-kemarin, ya. Ya, mungkin jadi untuk refleksi sudah terjawab Bapak Ibu, ya. Jadi kita copy ini, setelah refleksi diisi, ya, tantangan kita copy masuk di formulir C, ya. Kita mau copy masuk di formulir C, ya, di bagian ini Bapak Ibu, ya. Di bagian ini kita copy masuk, ya. Untuk kopnya nanti diisi, ya Bapak Ibu. Kita fokus dulu di tindak lanjutnya, ya. Refleksi guru, ya, kita copy masuk di formulir C, ya. Kita rapikan dulu. Oke. Kemudian kita kembali di aplikasi PMM, ya. Setelah refleksi kita scroll ke bawah, ya. Di sini juga ada menu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau mengecek hasil penilaian observasi kemarin oleh kepala sekolah, bisa klik tombol ini, ya. Ya. Kemudian pilihan belajar, ya. Di sini Bapak Ibu ada dua, ada pilihan belajar, ada pilihan belajar dari PMM. Ini sifatnya opsional, ya, bisa diisi bisa tidak, ya. Ya. Maka di formulir C Bapak Ibu di sini saya sediakan ada pilihan belajar kategorinya, ada pilihan belajar, ada pilihan belajar di PMM, ya. Ya, jadi terserah Bapak Ibu mau ambil dua-duanya nanti bisa, mau ambil hanya pilihan belajar bisa, karena ini pilihan belajar ya, di sini pilihan belajar dari PMM ini sifatnya opsional, ya. Ya, bisa dipilih bisa tidak, ya. Ya. Ya, kita lanjut di bagian kedua. Setelah mengisi refleksi, kita lanjut di pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Ya, tujuan tindak lanjut. Ya, di sini ada contohnya Bapak Ibu, membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan, ya. Di sini kita ganti saja Bapak Ibu, Dinas Pendidikan kita ganti kepala sekolah kah atau guru, teman sejawat di sekolah, ya. Ya, di sini kita membicarakan apa tadi Bapak Ibu? Membicarakan opsi-opsi program, ya. Membicarakan opsi
opsi program dengan kepala sekolah, guru, teman sejawat ya, maupun teman sejawat ya. Di sini guru Bapak Ibu bisa guru di luar sekolah kita bisa berbicara, sharing-sharing ya, tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dari kekurangan Bapak Ibu kemarin ya. Bisa sharing dengan guru penggerak ya, kepala sekolah, guru maupun teman sejawat yang ada di sekolah ya. Ya, tujuan tindak lanjut yaitu membicarakan opsi-opsi program dengan kepala sekolah, guru maupun teman sejawat. Ya, bisa ditambahkan Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran ya. Dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Ya. Ya, selesai. Kita copy lagi ini. Kita copy masuk di tujuan tindak lanjut ya, di formulir C. Ya, ini masuk di pilihan belajar ya Bapak Ibu, bukan di pilihan belajar di PMM. Kita copy masuk di sini tujuan tindak lanjut ya, kita pastekan. Kemudian kita pindah lagi di aplikasi PMM ya. Kemudian yang kedua, upaya tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Jadi apa upaya-upaya Bapak Ibu untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, maksudnya ini. Apa upaya Bapak Ibu semua untuk mencapai tujuan tindak lanjut ini ya? Ya. Misalnya mendiskusikan, kita ikuti saja Bapak Ibu. Untuk lebih mudahnya, kalau Bapak Ibu ada kalimat-kalimat lain, silakan isi dengan kalimat Bapak Ibu sendiri ya. Jadi jika Bapak Ibu tidak memiliki kalimat, silakan modifikasi saja contoh yang sudah disediakan ya. Ya, ini cara mudahnya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini mendiskusikan dengan dinas pendidikan ya, kita ganti kepala sekolah, guru maupun teman sejawat untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah ya. Ya, kita modifikasi mendiskusikan tadi Bapak Ibu, mendiskusikan dengan ya, mendiskusikan dengan kepala sekolah, guru maupun teman sejawat mengenai strategi yang sesuai, teman sejawat mengenai strategi yang sesuai dalam meningkatkan kualitas praktik ya, praktik pembelajaran. Upaya tindak lanjut yaitu mendiskusikan dengan kepala sekolah, guru maupun teman sejawat mengenai strategi yang sesuai dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran ya. Jadi kita diskusikan dengan kepala sekolah tentang strategi apa yang cocok kita lakukan supaya anak-anak yang tadinya ada sebagian kecil yang tidak fokus menerima materi, strategi apa yang kita harus lakukan supaya nanti semua anak fokus dalam menerima materi pelajaran ya. Ya, jadi itu upaya-upaya kita yang mendiskusikan dengan kepala sekolah ya. Ya, guru maupun teman sejawat. Ya. Setelah selesai diketik upaya tindak lanjut, kita copy kembali Bapak Ibu. Kita copy masuk di formulir C. Ya, kita copy di sini upaya tindak lanjut. Oke.
Kemudian kita kembali lagi di aplikasi PMM. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Ya, periode tindak lanjut. Ya, di sini ditulis bulannya Bapak Ibu. Ada contoh sini November, kita tulis bulannya. Ya, di sini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini untuk periode, ya, untuk periode pelaksanaan tindak lanjut guru, ya, berada di bulan April Mei, ya. Tapi saya lihat teman-teman ada juga yang mencantumkan bulan Maret untuk tindak lanjutnya, ya, bisa ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya mengikuti alur pengelolaan kinerja di aplikasi PMM. Saya tulis di sini saja April dengan Mei, ya, pelaksanaan tindak lanjut. Ya. Kita kembali. Ya, di sini April, ya, April sampai Mei. Ya, bisa ya Bapak Ibu. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Ya, rencananya April atau Mei, ya, April sampai Mei, ya. Atau bisa April saja, ya, bisa Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut, ya. Di sini kita pilih Bapak Ibu. Kita pilih pilihan di sini apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut, ya. Di sini saya memilih ini ya Bapak Ibu, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Ya, saya pilih ini karena saya di sini nanti akan sharing dengan kepala sekolah, guru penggerak yang ada di wilayah saya, guru teman sejawat yang ada di sekolah saya akan sharing tentang bagaimana cara, strategi apa yang harus kita lakukan dalam supaya siswa nanti fokus semua menerima materi pada saat proses pembelajaran, ya. Ya. Kemudian setelah diisi Bapak Ibu, ya. Ya, tadi ini dilupa ya Bapak Ibu, untuk periodenya kita tulis di formulir C April, ya. April. Kemudian kebutuhan dukungan apa siapa? Ya, kita lihat di sini tadi yaitu kepala sekolah, ya. Memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal, ya. Memperoleh kita pindahkan ke kebutuhan dukungan, ya. Memperoleh mentoring, ya. Ini sudah menjawab yaitu apa, ya. Siapanya memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal maupun manajemen, ya. Ya, kita pindahkan saja Bapak Ibu. Ya, saya ketik langsung ya Bapak Ibu karena di sini tidak bisa di copy. Ya. Ya. Memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen, ya. Setelah itu Bapak Ibu di sini ada lagi pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, ya, atau PMM. Ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pilih salah satunya. Di sini bisa belajar mandiri Bapak Ibu tentang kita cari materi yang cocok dalam mengembangkan kompetensi kita. Ya, misalnya tadi masalah kefokusan peserta didik dalam menerima materi, ya, materi pelajaran. Kita cari di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memilih ini, ya,
Tapi dengan catatan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih pilihan belajar di PMM ini, misalnya ini Bapak Ibu, contoh ya, kita pilih ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mempelajari topik ini ya, mempelajari tentang topik permainan kaya numerasi sampai ke aksi nyatanya ya. Jadi Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau memilih pilihan belajar di PMMK, karena ini sifatnya opsional. Bapak Ibu bisa memilih, bisa tidak. Tapi dengan catatan, jika Bapak Ibu memilih salah satunya dari sini, jadi Bapak Ibu nanti untuk tindak lanjutnya yaitu melakukan pembelajaran mandiri di aplikasi PMM sampai dengan mengunggah aksi nyata ya. Ya, jadi jika Bapak Ibu sanggup melakukan hal itu, silakan Bapak Ibu memilih salah satu pilihan di PMM ini ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak memilih di sini bisa juga ya, karena sifatnya opsional ya. Kemudian kita klik, setelah terisi semua ini pilihan belajar ya Bapak Ibu sama refleksi guru, berarti telah terisi semua untuk dokumen tindak lanjut. Kemudian kita klik kumpulkan ya. Ya. Di sini Bapak Ibu menu kumpulkan sudah aktif ya, karena sudah terisi semua di atas. Coba kita tidak isi salah satunya, ini menu ini tidak akan aktif ya, ini tidak aktif ya. Jadi ini untuk pilihan belajar harus terisi semua ya Bapak Ibu, refleksinya juga harus terisi semua supaya menu kumpul di bawah aktif ya. Ini sudah aktif karena sudah terisi semua di bagian di atas. Kecuali ini opsional yang sifatnya opsional, yaitu pilihan belajar di aplikasi PMM ini tidak wajib untuk dipilih Bapak Ibu ya. Meskipun pilihan belajar di PMM ini tidak dipilih salah satunya, menu kumpulkan juga akan aktif ya. Ya, jadi kita klik kumpulkan ya. Setelah selesai semua diisi, kita klik kumpulkan. Di sini ada dua menu Bapak Ibu, apakah mau cek ulang jawabannya tadi sebelum dikumpulkan atau mau langsung kumpulkan ya. Ya, kita klik kumpulkan ya. Jadi berhasil dikumpulkan dokumennya ya. Jadi berhasil dikumpulkan di kepala sekolah ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini untuk menu ini belum terbuka ya Bapak Ibu, karena ini belum dinilai oleh kepala sekolah ya. Ya, ini sudah terchecklist, tadi gemboknya terbuka sudah berubah menjadi checklist ya, karena kita sudah mengisi dokumen ya. Jadi untuk pengisian dokumen tindak lanjut untuk Bapak Ibu guru semua telah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu video ini bermanfaat ya. Jadi Bapak Ibu untuk formulir C nya tadi ini ya, formulir C yang tadi ini yang telah diisi ya, kita isi di sini nama guru ya, nama lengkapnya, nama kepala sekolah kita, nama lengkap ya. Kemudian prode nya Januari Juli. Kemudian tempat kita melakukan tindak lanjut ini ya, bisa di ruang kantor atau ya, kondisikan saja Bapak Ibu. Untuk harinya kapan ya, misalnya hari Jumat ya, Jumat tanggal 9 Maret ya 2024. Waktunya misalnya Bapak Ibu dari jam berapa sampai jam berapa dilakukan ini diskusi dengan kepala sekolah. Kita misalnya di sini jam 9.30 sampai jam 10, jam 10.30 lah ya. Jadi di sini sesuaikan Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau jam berapa ya, sesuaikan saja ya. Di sini untuk tujuannya Bapak Ibu, di sini sudah tersedia memang tadi di sini ya, sudah terisi memang, jadi tidak usah diubah Bapak Ibu ya.
per Dirjen Juknis sudah terisi memang ya. Ya, setelah terisi ini Bapak Ibu, ini tidak terisi ya, karena ini pilihannya opsional, yaitu pilihan belajar di aplikasi PMM ini sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak ya. Setelah diisi ini Bapak Ibu, formulir C-nya kita ajukan ke kepala sekolah ya. Kita ajukan ke kepala sekolah. Di sini dibawa lagi ada tabel untuk catatan kepala sekolah ya. Jadi kita ajukan ke kepala sekolah Bapak Ibu. Kita ajukan ini ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah di sini memilih salah satu responnya terhadap refleksi guru. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Di sini bisa tidak sadar kesulitan, sadar dampak kesulitan. Kemudian di sini catatannya kepala sekolah ya. Catatan kepala sekolah mengenai respon, salah satu respon ini nanti jika Bapak Ibu kepala sekolah menceklis di sini. Kemudian catatannya Ibu Bapak kepala sekolah silakan ditulis di sini ya. Ya. Jadi di sini kemudian di sini Bapak Ibu silakan tulis nama kepala sekolah dan guru ya. Ya, kemudian ajukan di print, kemudian diajukan kepala sekolah untuk apa namanya Bapak Ibu, yaitu diberikan tanggapan tentang refleksi kita ya. 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 Jadi ini tampilan formulir C setelah saya ajukan ke kepala sekolah ya. Ya. Jadi ini tugasnya lagi kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, setelah guru kita mengajukan mengajukan formulir C-nya, silakan berikan tanggapan ya Bapak Ibu kepala sekolah semua. Ini tugasnya lagi kepala sekolah. Setelah Bapak Ibu guru mengisi rubrik observasi formulir C-nya ya. Setelah diajukan di aplikasi PMM, jadi tugasnya ke Ibu Bapak kepala sekolah yaitu memberikan tanggapan ya di aplikasi PMM ya. Jadi untuk formulir C ini Bapak Ibu gurunya ya di sekolah akan mengajukan formulir C ini kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah memberikan catatan di bawah ini ya. Ya. Di sini catatannya, di sini hasil catatan kepala sekolah saya. Di sini memberikan sadar kesulitan ya, menceklis ini. Di sini catatannya harus sesuai dengan ini refleksi guru ya. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah, berikan catatan refleksi gurunya di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini kepala sekolah saya memberikan catatan, yaitu guru menyadari dirinya sudah berusaha secara maksimal melakukan model, metode, dan strategi pembelajaran yang baik, namun masih terdapat sebagian kecil peserta didik belum terlalu fokus menerima materi pembelajaran ya. Ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah nanti catatan ini yang akan dipindahkan pada saat menilai dokumen tindak lanjut guru ya. Ya, di sini saya akan praktekkan Bapak Ibu kepala sekolah tentang bagaimana cara memberikan tanggapan terhadap dokumen tindak lanjut guru ya. Ya, jadi ini tugasnya lagi kepala sekolah. Untuk tindak lanjut untuk tugasnya guru telah selesai. Ini tugasnya lagi kepala sekolah ya, memberikan tanggapan di formulir C, kemudian memindahkan atau memberikan tanggapan di aplikasi PMM dengan cara memindahkan dari hasil formulir C ini ke aplikasi PMM ya. Ya, kita masuk, saya berikan caranya Bapak Ibu kepala sekolah ya. Ya, kita masuk di pengelolaan kinerja. Ini cara untuk memberikan tanggapan atau penilaian terhadap dokumen tindak lanjut guru ya, untuk kepala sekolah ya.
Ya, di sini ada menu kepala sekolah sama tadi tampilannya untuk guru. Di sini juga ada menu kepala sekolah, silakan klik. Kemudian di sini pilih sebagai pejabat penilai. Ya, karena kita Bapak Ibu mau menilai dokumen tindak lanjutnya guru, jadi di sini pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Jika Bapak Ibu kepala sekolah mau mengerjakan kinerjanya, mengupload dokumennya, mengerjakan perencanaan kinerjanya, di sini pilih sebagai pegawai. Ya, di sini ada menu pelaksanaan kinerja Bapak Ibu guru kepala sekolah. Tapi jika Bapak Ibu guru mau menilai gurunya, silakan masuk di sini sebagai pejabat penilai kinerja. Ya, ya di sini klik sebagai pejabat penilai kinerja. Ya. Kemudian klik lakukan penilaian, ya. Kemudian lanjut ke cek daftar guru. Kemudian pilih guru yang sudah tadi, ya, mengajukan tindak lanjut. Ya, di sini ada statusnya, ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Di sini misalnya ini rating observasi, berarti ini belum mengajukan tindak lanjut. Ya, di sini ya atas nama ini sudah mengajukan nilai tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah silakan klik nilai pada status guru yang statusnya sudah nilai tindak lanjut, ya. Klik nilai, ya. Kemudian masuk di observasi kelas, klik nilai. Ya, ya, ini menu nilai dokumen tindak lanjut sudah terbuka, ya. Jika Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu kepala sekolah belum mengajukan tindak lanjut, jika Bapak Ibu kepala sekolah mau menilai dokumen tindak lanjutnya, gembok ini tidak akan terbuka, ya. Ya, jadi ini gembok penilaian akan terbuka jika guru-guru di sekolah Bapak Ibu telah mengajukan dokumen tindak lanjut, ya. Ya, jadi silakan nilai bagi guru yang sudah mengirim dokumen tindak lanjutnya, ya. Klik nilai. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu kepala sekolah silakan dibaca apa tindak lanjut apa yang akan dilakukan guru kita nantinya, ya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada saat observasi kemarin, ya. Ya, silakan Bapak Ibu kepala sekolah cek satu persatu, ya. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu catatan kepala sekolah. Ya, ini yang saya maksud tadi di formulir C. Catatan kepala sekolah akan dipindahkan di sini dari formulir C, ya. Ya, setelah Bapak gurunya mengajukan formulir C-nya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, silakan isi catatan kepala sekolahnya di bagian bawah. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah silakan pindahkan hasilnya di aplikasi PMM di menu penilaian dokumen tindak lanjut, ya. Ya, di sini kita lihat, ya, di sini sadar kesulitan, ya. Sadar kesulitan yang dipilih, kemudian catatannya ini. Ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah silakan lihat catatannya, ya. Sekarang pindahkan ke aplikasi PMM, ya. Silakan pindahkan di aplikasi PMM, ya. Di sini sadar tantangan dan penyebab. Sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri. Sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ya, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya. Ya, di sini pilih ini, ya. Karena itu sadar diri tentang kekurangannya guru tadi, ya. Kita pilih itu Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian catatannya, ya, sesuai dengan catatan yang ada tadi di formulir C, ya. Kemudian setelah terisi, Bapak Ibu kepala sekolah silakan klik kumpulkan, ya. Jadi ini cara penilaian dokumen tindak lanjut guru, ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sangat mudah, ya, untuk menilai dokumen tindak lanjut guru, ya.
klik kumpulkan. Ya. Kemudian checklist saya mengerti, kemudian klik kumpulkan. Ya. Jadi untuk penilaian dokumen tindak lanjut bagi kepala sekolah sudah selesai, sangat mudah ya. Ya, jadi semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah untuk cara penilaian dokumen tindak lanjutnya. Ya. Jadi saya tampilkan juga Bapak Ibu bagaimana tampilan di menu aplikasi PMM untuk guru setelah dinilai oleh kepala sekolah. Ya, saya tampilkan lagi tampilan di aplikasi PMM guru ya setelah dinilai oleh kepala sekolah. Ya, saya refresh dulu. Ya, isi dokumen tindak lanjut sudah. Lakukan tindak lanjut ya. Pelajari pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut ya. Aksi tindak lanjutnya. Ya, silakan Bapak Ibu lakukan tadi pilihan belajar ya, bisa dari PMM atau bisa pilihan belajar lainnya ya. Kemudian setelah selesai dipelajari Bapak Ibu ya, di sini akan ada isi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Ya, nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Ya, direfleksi lagi tindak lanjut yang sudah kita lakukan ya, yaitu formulir D ya. Ya, jadi untuk video selanjutnya akan membahas tentang formulir D, yaitu isi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, cukup sekian video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam pengisian dokumen tindak lanjut, dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah dalam menilai dokumen tindak lanjut guru ya. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat dalam mengerjakan kinerja di aplikasi PMM ya. Ya, jadi akhir kata Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 78 official. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.